Ya, puji Tuhan, kali ini saya menaikkan satu pujian yang berjudul Tenang di Tengah Badai. Lagu ini baru saya buat ketika saya pelayanan di Solo. Tuhan kasih inspirasi saya untuk membuat lagu ini. Saya berdoa dengan lagu ini kita semua dikuatkan sebuah situasi atau keadaan. Jadi lagu ini mengisahkan sebuah situasi keadaan badai, tapi dia tetap tegar, tetap kuat karena tinggal bersama dengan Tuhan. Saya yakin ketika kita tinggal tetap bersama Tuhan, maka badai sekuat apapun, gelombang sehebat apapun, kita sanggup mengatasinya karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Ku tahu Engkau besertaku, janjimu Kau tak tinggalkanku. Ku tahu Engkau menopangku, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, bersamamu ku merasa tenang, bersamamu ku merasa damai, walau di tengah badai. Bersamamu ku merasa aman, bersamamu ku jadi pemenang di setiap tantangan kehidupan. Besertaku, janjimu Kau tak tinggalkanku. Ku tahu Engkau menopangku, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, bersamamu ku merasa tenang, bersamamu ku merasa damai, walau di tengah badai. Bersamamu ku merasa aman, bersamamu ku jadi pemenang di setiap tantangan, di setiap tantangan kehidupan. Bersamamu ku merasa tenang, bersamamu ku merasa damai, walau di tengah badai. Bersamamu ku merasa aman, bersamamu ku jadi pemenang di setiap tantangan, di setiap tantangan kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kali ini lagu tentang menyambut kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Rapture, yang saya buat tahun 2002. Tuhan kasih inspirasi lagu ini sudah cukup lama dan saya boleh mengingat kembali lagu ini. Puji Tuhan, lagu ini saya kasih judul Mewarisi Kerajaannya. Siapa yang mewarisi kerajaannya? Tentunya adalah anak-anaknya, tentunya adalah miliknya, kepunyaannya. Maka pastikan kita adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, karena kelak kita akan mewarisi kerajaannya, menikmati hadiratnya, menikmati berkat-berkat ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Lihatlah dia datang di atas awan-awan, dan semua miliknya menyembah Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, yang serta sujud menyembah
menyembah kepadanya. Tinggikan Dia, agungkan Dia, Raja segala raja. Kita yang percaya diselamatkan oleh-Nya, mewarisi kerajaannya. Kita yang percaya diselamatkan oleh-Nya, mewarisi kerajaannya. Berbahagia kita yang ditebus-Nya, bersuka cita kita yang diangkat-Nya, bersuka cita. Lihatlah Dia datang di atas awan-awan, dan semua miliknya menyembah Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, yang serta sujud menyembah kepadanya. Tinggikan Dia, agungkan Dia, Raja segala raja. Kita yang percaya diselamatkan oleh-Nya, mewarisi kerajaannya. Kita yang percaya diselamatkan oleh-Nya, mewarisi kerajaannya. Berbahagia kita yang ditebus-Nya, bersuka cita kita yang diangkat-Nya. Berbahagia kita yang ditebus-Nya, bersuka cita kita yang diangkat-Nya, bersuka cita. Puji Tuhan. Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa dalam Tuhan. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Haleluya. Kesempatan hari ini dalam ibadah kita secara online, saya mau kasih tema untuk firman Tuhan, yaitu hidup kekristenan yang menghasilkan buah. Sekali lagi, hidup kekristenan yang menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil menjadi anak-anaknya, menjadi kepunyaannya, miliknya, supaya hidup kita menghasilkan buah. Pengertian dari menghasilkan buah adalah menjadi berkat. Tentunya hidup kita dikehendaki Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka pertanyaannya adalah, jika Tuhan sudah memberikan kehidupan kita sampai usia sekarang ini, apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi orang lain? Pertama, bagi keluarga kita. Apakah saudara dapat memastikan hidupmu jadi berkat bagi keluargamu, bagi teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, teman-teman pekerjaan, ataupun teman sekantor? Apakah hidup kita jadi berkat bagi mereka, bagi tetangga-tetangga sekitar kita? Apakah hidup kita sudah jadi berkat buat mereka? Itu pertanyaan yang sangat penting, karena memang sejatinya kita dipilih, dipanggil Tuhan supaya kita menjadi berkat. Kalau saya bertanya, apakah memang kita rindu menjadi berkat? Saya yakin saudara akan menjawab, ya, saya mau menjadi berkat. Nah, jika saudara rindu menjadi berkat, saya mengajak bersama-sama kita belajar renungkan firman Tuhan ini yang akan menggugah hidup kita, yang mencerahkan pikiran dan hati kita, supaya kita bersama-sama
menghasilkan buah dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan, di situ Tuhan pakai kita menjadi berkat. Mari sebelumnya saya mengajak kita masuk di dalam doa, minta pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus supaya sedianya Dia melawat, bekerja, dan firman-Nya masuk dalam roh dan hati kita masing-masing, dan kita dimampukan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh kembali dapat kesempatan boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi dan menolong kami supaya kami boleh menangkap pesan firman-Mu melalui hamba-Mu. Hamba-Mu yang kecil sederhana ini, mohon pimpinan dan urapan-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan program acara ini, yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus, menolong memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan berbicara. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, ada 3 jenis kekristenan yang berbuah. Sekali lagi, ada 3 jenis kekristenan yang berbuah. Yang pertama adalah berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, dari ayat ini kita menangkap pengertian bahwa kekristenan yang pertama adalah berbuah pada musimnya. Jadi saat musim berbuah, kita menghasilkan buah. Musim itu berarti ketika lawatan Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan. Pada musim itu, pada masa itu, kita boleh menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Musim juga bicara tentang keadaan dan kondisi kita. Ketika dalam kondisi baik, keadaan baik, situasi baik, di situ kita menghasilkan buah, menjadi berkat. Musim bicara ketika kita diberkati, ada berkat, lalu kita menyalurkan berkat itu pada musimnya, yaitu pada musim yang baik atau pada musim kita diberkati Tuhan. Itu jenis kekristenan yang pertama, berbuah pada musimnya. Lalu yang kedua adalah berbuah terus menerus. Jadi tidak bergantung atau tidak tergantung oleh musim. Jadi dia terus menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang kedua ini sungguh luar biasa, karena dia tidak ditentukan oleh musim, mau musim panas, musim apapun, musim kekeringan, dia tetap menghasilkan buah. Mengapa? Karena ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau. Nah, ini model kekristenan yang terus menghasilkan buah karena dia berada di tepi air, tepi sungai yang terus mengalir sehingga daunnya tetap hijau. Hidupnya terus diberkati Tuhan. Jadi tidak pada musim atau keadaan yang baik, dalam kondisi keadaan yang tidak baik, dia tetap berbuah, menghasilkan buah karena memang dia terus merambatkan akar-akarnya di bagian-bagian air, mendapatkan sumber mata air yang tidak pernah habis. Ini model atau jenis kekristenan yang kedua. Dia terus menghasilkan buah, terus menghasilkan buah. Saya yakin kita semuanya rindu menghasilkan buah seperti ini. Ya, bukan hanya pada musim yang baik, bukan hanya pada musimnya, tapi pada musim kering, ya, kondisi yang tidak baik, tetap jadi berkat karena daunnya selalu hijau
dan dia tidak pernah kekurangan sumber mata air. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berbuah lebat. Sekali lagi, berbuah lebat. Ini jenis kekristenan yang berbuah, yang jenis yang ketiga. Terus berbuah dan buahnya tidak sedikit, tidak sedang, tidak setengah-setengah, tapi luar biasa. Kita punya istilah istimewa. Berbuah secara istimewa artinya berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 2 berkata demikian. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dari 3 jenis kekristenan yang berbuah ini kita dapat menangkap satu pesan penting, adalah demikian, saudaraku, bahwa Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Kekristenan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kekristenan kita menjadi berkat dan terus menghasilkan buah, tidak hanya berbuah di masanya atau di musimnya, tapi berbuah terus menerus, ya, adalah ketika kita ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ilustrasinya adalah sebuah pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak pernah berhenti merambatkan akarnya untuk mendapat asupan-asupan mata air atau dari air tersebut, sehingga daunnya tetap hijau sekalipun musimnya panas. Dia terus-menerus jadi berkat. Itu artinya ada kelekatan hidupnya dengan Tuhan, dengan firman yang terus akan berbuah dalam hidupnya. Karena kita tidak mungkin menghasilkan buah saat kita tidak melekat di dalam firman, sehingga tetap hijau, tetap bersinar, dan tetap berbuah. Dan yang ketiga tentang berbuah lebat adalah ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, melekat dengan firman-Nya, tinggal tetap dalam firman-Nya, firman-Nya terus menaungi, memimpin hidup kita. Tapi rupanya tidak berhenti sampai di situ, tapi rupanya Tuhan perlu kikis kita, karakter kita perlu dikikis, jadi dibentuk, diproses supaya hidup kita menghasilkan banyak buah. Rupanya karakter kita harus mengalami yang namanya proses. Hidup kita dibersihkannya, bagian yang kotor, bagian yang tidak, yang menghambat dihabisi, dibersihkan oleh Tuhan supaya menghasilkan buah. Jadi kesimpulannya, untuk berbuah hidup kita perlu diproses. Untuk jadi berkat hidup kita, daging kita perlu dimatikan, diproses, sehingga Roh Kudus itu, roh itu yang kuat menguasai hati kita, pikiran kita, yang mengendalikan hidup kita, sehingga dia leluasa memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Karena tidak ada penghambat, kedagingan tidak akan pernah menghambat, sebab karakter kita sudah dikikis. Nah, saudaraku, dari sini mungkin kita mau coba, bukan mungkin maksud saya, tapi coba kita introspeksi apa yang menghambat kita, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, apa yang menghambat hidup saudara untuk jadi berkat bagi orang lain? Jangan-jangan kita masih mengeraskan hati saat Tuhan memproses karakter kita. Jangan-jangan kita masih mengeraskan hati kita saat Tuhan membentuk kita, sementara Dia rindu menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang dan berbuah-buah lebat. Nah, tentunya karakter yang negatif, karakter yang buruk harus dihabisi, harus dikurangi, harus dihancurkan sampai dilemahkan, betul-betul mati daging kita, supaya sedianya roh itu yang hidup menghidupi kita, dan hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara, karena tidak mungkin jika karakter lama kita masih berkuasa dalam hidup kita, lalu hidup kita jadi berkat bagi orang lain, akan sangat mustahil itu terjadi. Maka kita mesti ada dalam kehidupan yang baru, karakter baru seperti Kristus, maka sedianya atau otomatis hidup kita akan menjadi berkat. Haleluya. Nah, kali ini saya mau menyampaikan tentang 5 penghambat orang percaya yang tidak dapat menghasilkan buah. Inilah 5 hambatan mengapa orang-orang percaya
tidak dapat menghasilkan buah. Ini ada dalam 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Coba kita sama-sama buka. Ya, maksud saya 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya, sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Haleluya. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Saudara kasih Tuhan, dari nats ini kita belajar ada 5 penghambat kekristenan yang tidak dapat menghasilkan buah. Yang pertama ada di dalam ayat yang ke-6 dari 1 Korintus pasal 10 ini, yaitu menginginkan hal-hal yang jahat. Sekali lagi, menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, saudaraku, saat kita menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi di pikiran kita ada pikiran yang jahat, ada rencana-rencana yang jahat kepada orang lain, ya sekalipun orang itu tidak pernah mengerti tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Selama rencana itu, selama pikiran kita negatif, selama pikiran kita jahat, maka tidak mungkin orang yang demikian menghasilkan buah. Dari bagian ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah di hati kita sedang ada rancangan-rancangan yang buruk terhadap orang lain, oleh karena kita dibenci, oleh karena kita dikhianati, oleh karena kita disakiti, lalu kita muncul pikiran jahat bagaimana kita dapat membalas orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Saat kita punya niatan, sekali lagi, saat kita punya niatan untuk berbuat jahat, bahkan membenci, merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain, saya pastikan hidup kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Justru hati kita dicemari, dikotori oleh kejahatan. Roh jahat akan menguasai kita. Roh jahat akan terus mengendalikan hidup kita. Ingat, bagian ini ada dimiliki oleh Saul. Saul itu dipilih oleh Tuhan. Saul itu kenal sama Tuhannya. Bahkan awalnya Saul diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel. Saul itu sempat doa-doanya seperti para nabi-nabi yang luar biasa. Tapi rupanya ada masa di mana Saul tidak dapat menghasilkan buah. Hidup Saul jatuh berantakan. Kenapa? Karena dia punya rancangan, punya keinginan yang jahat, yaitu dia mau menghabisi atau membunuh Daud karena kejengkelannya, karena ada rasa iri, ada rasa benci dan dengki. Saudara kasih Tuhan, bagian ini mari kita jaga hidup kita. Jangan sampai dalam perjalanan kekristenan kita, rupanya kita ada bagian yang menghambat roh kita bertumbuh, menghambat karakter baik kita muncul, menghambat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, menghambat hidup kita dipakai oleh Tuhan, karena rupanya ada bagian yang belum kita bereskan. Kita masih punya pikiran yang negatif, kita menyimpan rencana-rencana yang negatif, kejahatan bagi orang lain. Maka jika Anda mendengar bagian ini, mari bersama-sama kita bertobat. Kita betul-betul sungguh-sungguh, ya betul-betul cinta Tuhan, sungguh-sungguh menginginkan perkara-perkara yang di atas saja, perkara-perkara rohani saja. Jangan biarkan keinginan hati kita dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat. Jadi sekali lagi, yang pertama yang menghambat orang Kristen tidak dapat menghasilkan buah karena dia masih menginginkan hal-hal yang jahat. Itu yang pertama tentang hambatan orang Kristen berbuah. Yang kedua, penyembah berhala. 1 Korintus 10 ayat 7 disebutkan di sana bahwa jangan menyembah berhala. Saudaraku kasih Tuhan, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Memang di zaman modern ini kita tidak buat patung atau sembah patung. Konteksnya tentang penyembahan berhala bukan seperti zaman dulu di era masa-masa itu. Penyembahan berhala di era modern adalah seperti ini.
Apa yang saudara paling sukai, hobi yang menguasai hati kita, hidup kita sehari-hari, itulah berhalamu. Contoh, game, handphone, internet, Facebook, Instagram dan sebagainya. Anda seolah-olah terikat kuat dengan medsos, terikat kuat dengan internet ini, terikat kuat dengan hobimu. Itulah berhalamu. Kesukaanmu yang terlebih besar daripada firman Tuhan. Misalkan engkau begitu suka olahraga, baik, gak ada salahnya. Tapi kok begitu gila terhadap olahraga, misalkan futsal, sepak bola, ataupun badminton atau yang lain, dan Anda terus menggeluti di situ. Contoh sekarang ini baru tren, baru in adalah goes, bersepeda. Saudara, seolah-olah Anda terus hobimu itu menjadi berhalamu. Ya, Anda suka di situ, Anda banyak di situ. Saya rasa ini akan menjadi penghambat, penghalang untuk kita menghasilkan buah. Jadikanlah Yesus nomor satu, jadikanlah Yesus nomor satu. Saya pastikan itu akan membuat hidupmu berbuah. Jangan sampai sesuatu yang kita sukai melebihi Tuhan. Ya, jangan sampai barang yang kita sukai melebihi Tuhan. Bahkan jangan sampai kita menyukai pasangan atau anak-anak kita melebihi daripada Tuhan. Maksud saya begini, kita harus cinta keluarga, yes, tapi cinta Tuhan pasti hasilnya adalah cinta keluarga. Jangan berhalakan segala sesuatu. Engkau suka itu lalu kau berhalakan. Kalau tidak dengan dia, kalau tidak bersama-sama dengan dia, rasanya hidup ini hampa. Saudaraku, mari kita bertobat pada bagian ini. Ketika kita mau rindu hidup kita berbuah, mari jangan jadikan hobimu itu berhalamu. Haleluya. Ya, yang ketiga, penghambat kekristenan menghasilkan buah adalah percabulan. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Paling simpel untuk menjelaskan hal ini adalah begini. Kristen tapi masih cabul. Cabul yang paling gampang untuk diterjemahkan adalah ketika otak atau pikiran kita masih memikirkan sesuatu yang berdosa, yang tidak kudus. Anda sedang ada dalam pikiran cabul. Di masa seperti sekarang ini, di era modern seperti sekarang ini, membuka akses internet dengan hal-hal yang porno, dengan hal-hal yang negatif, itu adalah perbuatan cabul. Oleh karenanya, mari kita belajar mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hal kekudusan, supaya hidup kita sedianya Tuhan dapati benar dan kudus. Kita tolak hal-hal yang sifatnya cabul, karena orang yang cabul, Kristen tapi cabul, saya pastikan hidupnya tidak akan pernah jadi berkat atau menghasilkan buah. Saudara kasih Tuhan, mari kita jangan terjebak pada dosa ini yang tentunya akan menghambat roh kita bertumbuh, roh kita kuat di dalam Tuhan, bahkan tidak mungkin kita menjadi berkat atau menghasilkan buah. Lalu yang keempat, penghambat kekristenan mengalami pertumbuhan atau menghasilkan buah adalah mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah tahu dosa, tahu kebenaran, tapi masih nabrak, tapi masih melanggar. Ngerti persis itu dilarang firman Tuhan, tapi kita tetap nabrak atau melakukannya. Itu artinya mencobai Tuhan. Alkitab dalam konteks Korintus ini menggambarkan adalah seperti ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Jadi tahu ular itu berbisa, tapi dia masih bermain ular, yakin bahwa ular itu akan jinak dalam nama Yesus, ya misalkan begitu. Lalu dia main-main dengan ular, ya tentunya akan dipagut. Ya, saudara kasih Tuhan, artinya jangan pernah main-main dengan kebenaran dan jangan pernah mencobai Tuhan. Anda ngerti kebenaran, ngerti itu dosa, mari jangan ditabrak atau jangan terus diterjang saja. Kita tidak usah main-main di bagian itu. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan jangan pernah mencobai Tuhan. Ya, contoh ini saudara tahu itu hujan deras, lalu Anda berkata bahwa saya pasti ditolong oleh Tuhan, saya tidak perlu pakai jas hujan, saya akan nekat saja. Ya, Anda tidak perlu pakai pengaman, Anda melakukan itu artinya mencobai Tuhan. Kalau seperti konteks sekarang ini di zaman new normal seperti ini, bahwa
COVID-19 itu sangat berbahaya, virus yang penularannya begitu cepat. Lalu pemerintah, dokter, dan semua menyarankan untuk pakai masker. Tapi Anda berkata, dalam nama Yesus saya tidak perlu pakai masker, saya tidak akan pernah kena virus, tubuh saya kebal. Itu Anda artinya mencobai Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tertib, taat, dan harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan tanpa mencobai Tuhan, pasti hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, penghambat kekristenan berbuah adalah bersungut-sungut. Sekali lagi, bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudaraku, jangan pernah kita bersungut-sungut, ngeyel, ngerudel, ya, apalagi bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu pengertiannya luas itu ya. Ngeyel, ngerundel, ya, bersungut-sungut, senengane bersungut-sungut itu ya. Selalu bersungut-sungut. Saya yakin saudara mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan. Saya berdoa kita bukan orang yang suka bersungut-sungut, yang gerundel, yang ngedumel, tapi kita adalah orang Kristen yang suka bersyukur, yang mengucap syukur dengan keadaan. Jadi tidak bersungut-sungut itu seperti ini. Ketika hari ini Tuhan berkati kita dengan rezeki atau berkat Tuhan sekian begitu, kita datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Itu artinya nggak bersungut-sungut. Anda hari ini dapat makan kenyang, dapat tidur nyenyak, Anda dapat menikmati udara dengan baik, Anda sehat, itu Anda perlu mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut melihat tetanggamu lebih enak daripada hidupmu, dia lebih kaya daripada hidupmu, lalu kita bersungut-sungut, di manakah Tuhan saya? Kenapa Tuhan saya tidak berkati saya seperti orang itu? Kenapa saya tidak enak seperti orang itu? Saudara, jangan pernah kita berkata demikian, tapi kita datang kepada Tuhan dan bersyukur dengan berkat yang Tuhan percayakan, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita tanpa ada sungut-sungut. Ketika orang percaya menghindari 5 perkara tadi, yaitu tidak menginginkan hal yang jahat, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, kita hindari dosa ini, kebiasaan buruk ini, saya pastikan hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya dari firman Tuhan ini saya mau masuk ke bagian akhir, yaitu hal yang paling penting, 2 hal yang paling penting yang membuat hidup kekristenan kita mengalami pertumbuhan atau menghasilkan buah. Tadi sedikit di awal saya sudah sampaikan hal ini, tapi kesempatan ini saya ingin menekankan lebih lagi supaya Anda dan saya menangkap hal ini. Lebih dulu saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, berapa banyak di antara saudara yang menyaksikan acara ini yang rindu hidupmu menjadi berkat? Angkat tanganmu. Ya, saya percaya Anda mengangkat tangan, engkau rindu menjadi berkat. Inilah 2 perkara penting yang harus kita lakukan jika kita rindu menjadi berkat atau berbuah lebat. Berbuah pada musimnya, berbuah terus menerus, ya, dan berbuah buah lebat, ya. Inilah 2 perkara penting, 2 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melekat kuat kepada Tuhan, melekat kuat di dalam firman-Nya, seperti halnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur. Melekat pada pokok anggur, tinggal di dalam pokok anggur, yaitu Kristus. Artinya ada keintiman dengan Kristus. Jadi yang pertama kuncinya adalah intimasi, artinya keintiman, melekat kuat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, dan malam, merenungkan firman tiap hari, bergaul dengan firman Tuhan, memperkatakan firman, menghidupi firman. Orang yang demikian pasti akan menghasilkan buah. Perkataannya akan menjadi berkat bagi orang lain, hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain, karena firman itu dihidupi. Firman itu akan terus bekerja dalam hati orang itu,
bergerak di dalam diri orang itu, lalu orang tersebut menjadi berkat bagi banyak orang. Mulutnya tidak pernah berhenti untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kelembutan, hatinya dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Dia hidup dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Dimanapun dia ada, dia pasti jadi berkat karena dia terus nempel, melekat kuat kepada sumbernya. Orang yang melekat pada sumbernya, dia tidak pernah kekurangan mata air. Dia terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir karena dia terus melekat kepada sumber mata air, yaitu Kristus. Orang yang melekat kepada Kristus pasti hidupnya akan bersinar, menjadi berkat, berbuah bagi banyak orang. Itu kunci yang pertama. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah extraordinary worship, yaitu penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, penyembahan yang istimewa kepada Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan penyembahan yang terus dilakukan kepada Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan. Jadi apa yang kita kerjakan adalah penyembahan kepada Tuhan, yaitu menghormati Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Orang yang punya kerinduan, haus, lapar akan roh Tuhan, akan penyembahan kepada Tuhan, saya yakin hidupnya akan jadi berkat. Roh Tuhan akan bersinar dalam hidupnya, dan sinar itu menyinari yang lainnya karena dia penuh dengan penyembahan. Orang itu suka menyembah, menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang hidup setiap hari menghadirkan Tuhan, ya, menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, saya pastikan dia akan menjadi berkat. Bahkan dia diam saja mungkin, tapi dia dalam kediamannya pun akan memberkati orang lain. Dia hanya cukup tersenyum memberkati orang lain. Dia hanya berkata-kata sedikit, tidak banyak kata-kata diberikan, itu pun sanggup memberkati orang lain. Dia tidak ngomong tapi tangannya memberi. Dia tidak ngomong tapi dia action dalam kasih. Pasti itu pekerjaan Tuhan karena dia melekat kepada Tuhan, dan pasti dia menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, mari bersama-sama di masa-masa sulit pandemi ini kita bergerak bersama menjadi berkat. Kita buktikan sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang menjadi berkat, bukan di masa-masa yang enak saja, di musim-musim yang baik saja, tapi di musim pandemi seperti sekarang ini, mari kita keluar menjadi berkat. Ini adalah kesempatan emas, waktu yang terbaik untuk kita berbuah lebat. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kita sekalian. Bersama-sama mari kita menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari menjadi berkat dari kelompok kecil, yaitu keluarga, family kita, lalu kemudian tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, lalu di pekerjaan, di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan, di situ kita menjadi berkat. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengajak saudara membuka hati dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk kita terima berkat Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita punya lagu pujian baru tentang doa berkat, dan saya berharap seluruh keluarga Telios dapat menghafalkan lagu ini dengan baik, menyanyikannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama buka hatimu, angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu. Diberkatilah, diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu. Makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan. Makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan
diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anak cucumu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati masa depanmu, diberkati dengan berlimpah-limpah oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan. Diberkati keluar masukmu, dijadikan kau kepala bukannya ekor. Engkau semakin naik tidak pernah turun, dan kau kuat makin istimewa di dalam Tuhan. Sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.